Ini berjudul video terbuka untuk KKB. Tidak ada kata perundingan. Kalian harus bayar lunas. Jadi video ini tuh ditujukan untuk KKB. KKB itu kelompok kriminal bersenjata. Itu panggilan atau sapaan yang diciptakan oleh negara untuk OPM, Organisasi Papua Merdeka. Kurang lebih seperti itulah, men. Saya benar-benar penasaran dengan video ini. Menurut saya di dalam video ini ada beberapa kesalahan penjelasan atau kurangnya informasi dari Kak Satu ini, sampai menurut saya dia melontarkan statement yang sangat tidak informatif begitu. Jadi tujuan saya reaction ini tuh kayak saya ingin meluruskan apa yang saya ketahui begitu. Apa yang saya ketahui. Jadi teman-teman jangan salah mengartikan. Saya mohon dengan hormat untuk teman-teman jangan salah artikan. Video terbuka untuk KKB. Tidak kata-kata perundingan. Kalian harus bayar lunas. Halo Indonesia, saya Kristianto Yenoni. Salam. Oke, Kak Kristianto Yenoni kah? Saya nggak paham. Tapi kita panggil aja Om Kris. Om Kris. Oke, next. NKRI. Video kali ini saya ingin menanggapi surat terbuka dari KKB. Siap. Beberapa hari yang lalu saya lihat sebuah link berita di Facebook. Katanya itu surat dari KKB yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia, minta berunding. Saya pikir itu adalah berita lama yang di copy paste kemudian diviralkan kembali. Ternyata baru saya browsing, saya cek, rupanya benar. Surat dari KKB kepada pemerintah Indonesia minta berunding. Saya ingin menanggapi begini, ya saudara-saudara sebangsa dan setanah air, share, silakan share. Saya ingin bertanya kepada ini orang-orang KKB. Saya ingin bertanya kepada penanggung jawabnya si Jeffrey Bomana. Saya ingin bertanya kepada Benny Wenda dan para petinggi KKB itu. Saya mau bertanya kepada kalian, baru bangunkah dari tidur? Baru sekarang main surat? Kalau kemarin main tembak, kemarin main perkosa, kemarin main culik warga, kemarin main pantai orang. Baru bangunkah dari tidur tiba-tiba main surat? Kalian itu keterlaluan sekali. Oke, wait. Jadi Kak Satu ini, Kak Kris atau Om Kris ini dia sampaikan gini, bahasa simpelnya aja. Kenapa baru sekarang kalian mulai berjuang untuk Papua Merdeka dengan menggunakan cara surat menyurat? Kenapa kemarin-kemarin kalian harus menggunakan cara pemerkosaan, cara penculikan, cara pembunuhan, dan lain sebagainya? Itu yang disampaikan, men. But, wait. Menurut saya ini jangkal. Oke, teman-teman, untuk menanggapi ini, saya ingin mulai dengan pertanyaan balik ke Om Kris, Om yang sedang buat video ini. Saya ingin bertanya gini, sebenarnya siapa yang baru bangun, men? Tuan Benny Wenda dan kelompoknya, ataukah Om Kris dan kelompoknya yang baru bangun? Saya akan mulai dari pertanyaan itu. Karena gini, men, perjuangan Papua Merdeka itu sudah dimulai sekitar tahun 1940-an yang lalu. Saya tidak tahu 40 berapa. Tapi yang jelas sudah dimulai sejak lama, men. Jadi dulu Indonesia dengan Papua itu berjuang untuk memerdekakan diri masing-masing, itu sudah dilakukan sejak dulu, men. Bukan baru. Bukan saat Papua menjadi bagian dari NKRI dan mereka melakukan pemberontak, mereka ingin merdeka. Bukan seperti itu, men. Mereka udah sama-sama berjuang berteriak merdeka. Indonesia juga dulu berbicara tentang merdeka, Papua juga berbicara tentang merdeka untuk daerahnya masing-masing. Jadi artinya perjuangan Papua Merdeka itu bukan berbicara tentang apa yang terjadi 5-10 tahun belakangan ini. Men, tidak seperti itu. Bicara tentang Papua Merdeka itu bicara tentang apa yang sudah dilakukan, telah terjadi dan sudah pernah dibicarakan sejak 1940-an tahun yang lalu. Men, itu bukan baru, men. Menurut saya statement yang dikeluarkan oleh Om Kris ini sangat tidak informatif karena dia melihat atau dia mengeluarkan statement berdasarkan apa yang baru terjadi gitu. Bukan apa yang sudah pernah terjadi sejak dulu gitu. Dan bicara tentang Papua Merdeka itu tidak bicara tentang 1 atau 2 tahun, tapi berbicara tentang apa yang telah terjadi sekitar berapa puluh tahun yang lalu gitu, men. Kenapa saya ingin jelaskan itu? Karena gini, men, soal surat menyurat itu sudah pernah dilakukan sejak dulu. Catat itu, sejak dulu. Bukan baru. Tapi karena surat-surat itu tidak pernah didengar, tidak pernah ditanggapi serius, tidak pernah ditindaklanjuti, makanya mereka melakukan cara lain supaya
supaya surat-surat itu bisa ditanggapi serius. Jadi bahasa simpelnya begini, mereka udah lakukan dengan cara surat menyurat, tapi karena surat menyurat itu tidak pernah didengar oleh pemerintah, makanya mereka melakukan tindakan supaya surat-surat itu ditanggapi serius oleh pemerintah gitu. Salah satunya seperti mereka meminta untuk dialog Jakarta-Papua. Itu kan melalui surat, ya toh? Melalui surat, ya toh? Supaya untuk menyelesaikan masalah. Tapi karena pemerintah tidak pernah menyediakan wadah tempat untuk dialog Jakarta-Papua, makanya mereka melakukan tindakan kriminal. Kurang lebih seperti itu. Logika lain juga begini, kalau tidak ada proses surat menyurat, tidak mungkin Tuan Benny Wenda dan kelompoknya itu tidak mungkin ada sampai di meja PBB. Kalau mereka adalah teroris, mereka adalah tindakan kriminal, mereka adalah KKB, tidak mungkin PBB mereka membiarkan orang-orang itu hadir di meja PBB gitu. Logikanya kan kayak simple gitu. Tapi karena PBB juga mengakui bahwa mereka bukan KKB yang melakukan pemerkosaan, melakukan pembunuhan, melakukan tindakan-tindakan kriminal, makanya mereka disambut baik. Suara mereka pun didengar, meskipun jawabnya lama gitu. Dan terkait yang tadi pembunuhan, pemerkosaan atau apapun itu, saya ingin tanya sama Om Chris, itu dapat berita dari mana? Maksud saya, karena gini men, jujur saya tidak tahu teman-teman seperti apa, tapi yang jelas beberapa tahun belakangan ini, ketika ada isu-isu Papua Merdeka, itu media kayak seolah-olah tidak di jalurnya lagi begitu, tidak di jalurnya. Jadi media memberitakan berita itu gimana ya, tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan gitu. Apa yang terjadi? Karena gini, saya adalah orang Papua, saya tahu apa yang terjadi di sana. Saya adalah orang yang sekaligus ikut menyaksikan apa yang terjadi di sana, ikut menyaksikan. Dan ketika saya nonton berita yang memberitakan tentang keadaan Papua, itu banyak sekali yang tidak sesuai, men. Banyak sekali. Jadi, kalau saya sendiri, saya tidak tahu teman-teman seperti apa. Kalau saya sendiri, saya sudah sangat tidak percaya media-media nasional. Saya lebih percaya media-media daerah lah gitu. Komnas HAM itu saya lebih percaya gitu. Saya tidak tahu teman-teman kalian, tapi yang jelas saya sudah sangat tidak percaya dengan media nasional, serius. Mending saya nonton anime daripada saya nonton berita-berita nasional di Indonesia. Jadi untuk kalian semua, saya sarankan begini, sebelum kalian menelang berita, coba kalian analisis dulu. Kalian cari sumber-sumber berita lainnya, kalian samakan, kalian analisis, pasti kalian dapat kesimpulan yang benar. Tujuannya adalah satu, supaya kau dengan saya selamat dari berita-berita yang tidak sesuai. Itu saja. Oke, next. Apa yang kalian inginkan? Referendum, merdeka, lepas dari Indonesia? Tidak bisa. Saya ulangi, tidak bisa. Papua tetap Indonesia. Apa yang kalian inginkan? Referendum, merdeka, bebas dari NKRI? Tidak bisa. Itu kata Kak Chris. Siap, kita lanjutkan. Tidak bisa, kenapa? Papua tetap bagian dari NKRI. Oke. Kalau di era rezim terdahulu ada kekecewaan tertentu yang dialami oleh warga masyarakat Papua, itu dulu, bukan saat ini. Dan di era kepemimpinan Bapak Jokowi, beliau sudah mencurahkan banyak hal untuk Papua. Wait. Kalau pelanggaran-pelanggaran HAM, kesalahan-kesalahan negara yang dilakukan oleh Indonesia sejak dulu, di rezim dulu, itu ya dulu. Beda dengan sekarang. Dia sampaikan gitu. Wait, Om Chris, satu yang kau harus paham. Ini berbicara tentang kemanusiaan. Bicara tentang kemanusiaan tuh bicara tentang sesuatu yang tidak pernah habis-habis dan tidak ada ujung. Artinya gini, maksud saya gini, simpel aja. Masa kau dengan sangat gampang melupakan pembunuhan yang terjadi di depan kau mata? Misalnya kau punya mama, bapak, tete, nenek, dan moyang dibunuh depan mata, dan kau dipaksakan untuk lupakan semua. Kayak lempar batu sembunyi tangan. Tidak bisa begitu. Negara harus bersifat gentle gitu. Oke, kami pernah berbuat pelanggaran HAM di masa-masa dulu. Oke, kami harus tanggung jawab. Dengan cara apa gitu? Kan salah satunya Papua sudah minta jalan terbaik, dialog. Dialog tuh seperti ini, antara pihak Papua dengan Indonesia berbicara di satu meja tentang nasibnya Papua gitu. Itu akan ada banyak solusi. Percayalah, tidak harus Papua lepas dari Indonesia, tidak harus. Nah, dari perundingan itu, dari meja itu, nanti akan dapat kesimpulan Papua tetap di Indonesia atau Papua akan lepas gitu. Kan Papua sudah minta-minta itu, tapi tidak pernah digubris. Jadi
kalau Om Chris ini melontarkan statement bahwa itu dulu, kan sekarang beda, tidak seperti itu men. Ini berbicara tuh soal kemanusiaan. Tapi tidak apa-apa, maksud saya Om Chris ini kan dia orang NTT atau Kupang atau saya tidak tahu dia orang apa, tapi yang jelas kan dia bukan orang Papua, jadi dia kan tidak ikut merasakan apa yang dirasakan orang Papua. Jadi dia wajarlah bicara gitu, kayak seenaknya bicara gitu, nggak apa-apa, karena dia orang lain di luar Papua. Kalau dia orang Papua nggak mungkin dia buat video gini. Ya kurang lebih seperti itulah. Next. Beliau berupaya untuk merangkul Papua. Beliau berupaya untuk menunjukkan bahwa Papua bukanlah daerah yang dianaktirikan. Papua sama di mata pemerintah. Papua adalah bagian yang sama istimewanya dengan daerah-daerah lain yang menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di era Presiden Jokowi, beliau sudah tunjukkan perhatian yang luar biasa untuk Papua, pembangunan yang luar biasa, infrastruktur yang luar biasa. Papua dianak-emaskan di era kepemimpinan Bapak Jokowi ini. PT Freeport direbut mayoritas sahamnya oleh Bapak Presiden Jokowi. Itu semua dari Papua. Wait, Kak Satu ini seolah-olah dia bicara itu kayak gimana ya? Kayak dia tahu segalanya gitu. Oh my god. Dia sampaikan gini, Pak Jokowi itu udah melakukan semua yang terbaik demi Papua gitu. Pembangunan jalan, toh, saham PT Freeport direbut kembali dan sebagainya. Oke, saya akui, saya salut sekali. Pak Jokowi memang terbaik. Saya akui, salut, luar biasa. Di sisi itu memang saya akui, Pak Jokowi orang hebat karena dia melihat Papua seutuhnya. Tapi saya ingin bertanya balik, jalan yang dibangun Pak Jokowi itu untuk siapa? Kan masyarakat tidak punya kendaraan. Yang punya kendaraan sampai mewah-mewah itu kan hanya pejabat sama kontraktor-kontraktor. Wait, untuk siapa gitu? Apakah itu untuk kontraktor-kontraktor dari asing atau investasi-investasi dari asing biar akses ekonomi dan proyek lancar? Wait, itu untuk siapa? Saya ingin tanya gitu. Aduh. Dan saham 50% itu sekarang di mana? Wait, 50% itu untuk siapa dan sekarang kemana? Oh my goodness. Oke, lupakan. Kita lanjutkan. Kurang apa Presiden Jokowi memperlakukan Papua? Selama 7 tahun ini, perhatian habis-habisan pemerintah. Selama 7 tahun ini. Oh, berarti referensi dia selama 7 tahun ini. Tidak sampai 10 juga sebenarnya. Referensi kurang, bro. Bapak Jokowi sudah berapa kali dia injakan kaki di Papua demi untuk merangkul Papua, demi agar kalian itu bisa sadar, turun gunung kembali ke Papua Ibu Pertiwi. Tapi apa yang kalian lakukan? Para pekerja kalian bantai, perkampungan kalian terobos, anak-anak gadis kalian perkosa, anak-anak kecil kalian rekrut untuk ikut dalam aksi-aksi terorisme. Para pekerja dibunuh. Men, itu bukan para pekerja. Itu adalah tentara. Jadi Kaks, itu bukan pekerja. Itu adalah tentara yang dipekerjakan untuk membangun jalan Trans Papua gitu. Ya buktinya, tiba-tiba ketika ada penembakan, langsung mereka keluarkan senjata semua. Dengan lengkap semua. Ada baju anti peluru apapun. Tukang, coba bayangkan, mana ada tukang yang lengkapi dengan senjata, baju anti peluru dan lain sebagainya. Nggak ada. Gitu. Itu tentara semua yang dikerjakan. Jadi kurang informasi Kaks Satu ini. Next. Ikut dalam aksi-aksi kebiadaban kalian. Dan terakhir kemarin, kalian bunuh Jenderal Kopassus tentara. Itu bukan bunuh, tapi saya luruskan gini. Itu gugur dalam aksi mempertahankan negara. Itu bukan pembunuhan. Jadi gugur saat berperan gitu. Kalau bunuh beda men. Kalau bunuh ya kita tidak punya kuasa, kita tidak berdaya dan mereka bunuh. Tapi ini saling kontak senjata dan pihak lain terluka, pihak lain mati dan seperti itu men. Kurang lebih seperti itu. Jadi beda. Next. Indonesia. Dan setelah itu kalian minta berunding. Bangsa. Satu nyawa jenderal akan kalian bayar lunas. Catat kata-kata saya. Satu nyawa jenderal TNI Angkatan Darat akan kalian bayar lunas. Pasukan gabungan TNI Polri yang dikirim ke Papua adalah untuk menuntut balas terhadap kalian. Akan menagih utang darat dari kalian. Dan kalian harus bayar lunasnya. Catat kata-kata saya. Tidak ada perundingan. Tidak ada dialog. Tidak ada perundingan. Nyawa seorang jenderal Angkatan Darat, Kopassus, harus kalian bayar lunas. HAM berat apa? Kalianlah pelaku pelanggaran HAM. Kalian yang membantai warga masyarakat Papua dengan membabi buta, dengan sewenang-wenang. Asal tembak saja,
masuk ke perkampungan, anak-anak gadis diperkosa, anak-anak kecil kalian rekrut. Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Kurang referensi. Sebelum membuat video, saya sarankan untuk cari informasi sebanyak mungkin. Kalau bisa dari orang-orang Komnas HAM juga. Itu informasi-informasi real itu ada di sana semua. Next. Ikut dalam aksi-aksi biadab kalian itu. Kemudian kalian tembak Jenderal TNI Angkatan Darat, Kopassus. Kalian tembak Brimob. Kemudian ketika pemerintah Indonesia menentukan sikap tegas menetapkan KKB sebagai organisasi teroris, menurunkan pasukan gabungan TNI Polri untuk memerangi terorisme yang kalian lakukan, kalian minta berunding. Sungguh biadab kalian. Tidak ada perundingan, tidak ada dialog. Oke teman-teman, baterai saya sisa sedikit, jadi kalau mati tiba-tiba kalian maklumi saja, oke? Oke, sip. Next. Kalian harus bayar lunas. Dan satu pesan saya buat kalian, apapun yang kalian lakukan, aksi semacam apapun yang kalian lakukan, Papua akan tetap jadi Indonesia. Papua tetap negara kesatuan Republik Indonesia. Siap. Papua merdeka, Papua merdeka, Papua sudah merdeka. Bukan belum merdeka, Papua sudah merdeka. Kalau di rezim-rezim terdahulu, Papua belum merasakan kemerdekaan itu. Saat ini Papua sudah mengalami kemerdekaan. Papua sudah merasakan kemerdekaan. Apalagi yang belum. Jadi tanggapan saya untuk si Jeffrey penanggung jawab KKB dan juga buat si Kenny Wenda, jangan jadi kaki tangan asing. Jangan mau dimanfaatkan asing. Jangan mau ditunggangi asing. Kalian itu pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang ditunggangi oleh asing. Sudah pemangku kepentingan, masih lagi ditunggangi oleh asing. Belum seberapa. TNI yang diturunkan belum seberapa. Udah ketar-ketir, minta berunding. Berunding apa? Itu nyawa yang terenggut yang turun ke dalam dunia orang mati, itu nyawa seorang jenderal Kopassus. Seenak-enaknya minta berunding. Ngaca, baru bangun tidur kan? Sudah berapa lama diberikan kesempatan untuk mau kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi? Disia-siakan, anggap remeh. Kemarin-kemarin main nantang-nantang TNI. Sekarang ketika pemerintah menurunkan pasukan TNI dalam jumlah besar, ketakutan lalu minta berunding. Runding apamu? Jadi manusia itu sadar-sadar. Kalian itu milisi. Kalian itu militer. Meskipun tidak sah. Kalian pasukan militer meskipun bukan pasukan resmi. Yang belum jelas. Kalian membunuh masyarakat. Masuk perkampungan, perkosa para wanita. Anak-anak kalian rekrut ikut dalam aksi-aksi kebiadaban. Itu yang namanya pelanggaran HAM. Itulah pelanggaran HAM. Kalianlah pelaku pelanggaran HAM itu. Oke, videonya habis ya teman-teman. Oke, kaks pace-mace, terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah nonton. Dan aduh, sial, baterai saya sedikit lagi mau mati, jadi saya tidak akan bicara banyak di akhir video. Yang jelas begini, saya ingin menyampaikan satu hal. Sebelum kita menyimpulkan tentang suatu berita, kita harus benar-benar saring berita itu dengan sangat baik, supaya kita dapat kesimpulan yang benar-benar benar gitu. Jadi ini adalah hanya sebuah keresahan hati yang menurut saya, ada beberapa statement yang kelihatannya benar, tapi itu tidak benar gitu. Jadi ya saya sampaikan begitu. Jadi saya percaya Indonesia ini adalah negara yang sangat bebas untuk kita menyampaikan pendapat kita gitu. Jadi ini adalah pendapat saya, teman-teman. Apapun pendapatnya kalian bisa tulis di kolom komentar. Saya selalu merindukan perdamaian gitu. Penyelesaian masalah itu melalui jalur yang sangat-sangat damai gitu. Dan memang saya yakin dan percaya bahwa teman-teman kalian juga tidak menginginkan pertumpahan darah untuk menyelesaikan masalah, ya kan? Jadi ya kita semua berharap begitu. Kita semua berdoa untuk Indonesia supaya Indonesia ini bisa menjadi negara yang sangat-sangat damai gitu. Dan ini adalah pendapat saya. Terserah teman-teman mau komentar apa pendapat kalian di kolom komentar. Terserah
terserah. Karena satu yang saya yakin bahwa Indonesia ini adalah negara yang paling bebas untuk berpendapat, berekspresi dan apapun itu.